Oke guys, kali ini sekarang aku ditemani oleh Jafar Alatas dari Nonton Dulu. Ayo silakan perkenalkan buat yang belum tahu biar pada tahu gitu kan. Oh iya, Juga bisa halo, menemukan kau di mana. nama saya Jafar. Saya juga bahas konten superhero Indonesia sama kayak Jagoan Kancil. Ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Facebook. Iya, bahasannya mengenai teori film. Nantinya akan series, misalkan ada series kita akan bahas juga Easter egg breakdown, breakdown teaser, film dan pastinya komik sih. Teori-teori mengenai komik dan berita-berita terbaru update-nya. Ya, jadi Subscribe dan sebenarnya follow. ya jangan lupa ya subscribe, nanti linknya ada di atas ini ya. Iya, iya, Buat betul. YouTube-nya Nonton Dulu, dan basically kita topiknya sama sih ya. Iya, Bahas tentang jagoan lokal dan apapun itu, bukan cuma Bumi Langit, kita juga bahas banyak dari universe-universe yang lain juga. Jadi buat iya kalian yang betul. tertarik silakan kalian follow dia. Iya, betul, Nonton betul. Dulu Oke, ini thank you. apa ya, bisa dibilang salah satu favoritku yang bahas tentang jagoan-jagoan lokal sih sebenarnya, karena beberapa channel lain nggak terlalu komit gitu ya bahas Hmm. khusus tentang jagoan lokal ya. Jadi Nonton Dulu ini termasuk salah satu yang komit bahas jagoan lokal, makanya aku suka dan aku sering, kemarin kita sempat Terima collab kasih. ya, kemarin kita sempat collab di YouTube-nya dia, aku di YouTube-nya dia, kita bahas tentang Patriot X ya, kita bahas Patriot tentang X. Patriot X. Iya. Dan kali ini aku undang Jafar di videoku untuk membahas tentang teori musuh di film Virgo and the Sparklings. Uh, Nah, karena kita ini lumayan jarang, aku di channelku terutama sih, lumayan jarang ngebahas tentang teori-teori film Virgo and the Sparklings. Aku kebanyakan ngebahas tentang teori Gundala, Sri Asih, dan Bumi Langit ke depannya gitu kan. Sementara kalau Virgo and the Sparklings, mungkin karena aku ngerasa kalau akan sangat mirip dengan komik webtoonnya, jadi aku ah. ngerasa tidak terlalu banyak ruang untuk teori di situ gitu kan. Meskipun sebenarnya kalau dipikir masih banyak juga ya, seperti misalnya tentang tokoh Ganendra. Tokoh Ganendra ini di webtoonnya itu benar-benar penting banget gitu kan. Iya, Kayak tokoh yang nggak bisa dihilangkan. Di film kita masih belum mendengar sama sekali berita tentang Ganendra, jadi ini bener. agak Iya. membingungkan sepertinya. Jadi di sini kita akan membahas tentang teori-teori musuh dari film Virgo and the Sparklings ya, karena aku dan Yes. Jafar sama-sama sepakat kalau kayaknya sih nggak mungkin kalau musuhnya cuma satu orang. Mm-mm. Dan dari satu orang itu Harusnya kita gitu. yakin musuhnya adalah Karmin, of course gitu Karmin. kan, Karmin Pasti. yang diperankan Betul. oleh Mawar Eva de Jong. Jadi menurut kau Jafar, kita bahas Karmin dulu deh. Gimana Boleh, menurut oke. kau peran Karmin di film Virgo and the Sparklings nanti? Apakah akan sama seperti webtoonnya atau ada sedikit twist di situ? Mungkin sama ya. Kalau menurutku sama sih, sama kayak di webtoonnya. Ya memang kan dia kan juga leadernya dari Scorpion Sister band yang yang menjadi saingannya Virgon Sparklings kan. Dan juga kayaknya juga akan ada pentas juga yang akan mereka saingan di situ. Mungkin ada drama-dramanya juga gitu. Dan ya pasti ada gun fighting juga nih nantinya Carmen sama Virgo dong, yang pastinya kayak gitu kan, sama kayak di Oh, webtoonnya. Cuman mungkin latar belakangnya kalau di webtoon itu kan hanya sekilas ya Mi ya. Si Ganendra menceritakan latar belakangnya Carmen sama Virgo di webtoonnya itu kan hanya sekilas kan. Bahwa memang dulu Carmen itu kan salah satu muridnya Ganendra. Ya akhirnya membangkang kan. Akhirnya dia keluar dan membalas dendam ke Ganendra kan. Ya mungkin iya. nantinya juga di film akan diceritakan nih. Mungkin juga nanti di situ dikupas juga kan. Diceritakan juga mengenai asal mulanya Carmen dan ada padepokan itu yang mungkin Ganendra pimpin. Nah, itu mungkin nanti ada siapa aja tuh? Mungkin ada Ola kah? Ya makanya aku bilang kalau tokoh Ganendra ini sentral sekali, nyaris tidak Heeh. bisa untuk dihapus dari Dan ceritanya kamu gitu loh. pernah itu ya? Kamu pernah Kalaupun mereka memang adain mau fancast? menghapus cerita, gimana? Kamu pernah adain fancast kan mengenai tokoh Ganendra itu kan? Aku pernah inget di Instagram Halo kamu ya, kamu fancast mengenai apa namanya artis yang akan jadi Ganendra, aktor yang jadi Ganendra itu Mike Lewis ya. Itu cocok tuh. iya. Mike Lewis cocok ya, cuman kayaknya gimana? Mike Lewis, soalnya Ganendra ini susah karena dia ini kalau di komik dia benar-benar orang Belanda gitu kan, nggak punya darah Indonesia sama sekali. Jadi kita punya hanya sedikit pilihan untuk karakter ini, kecuali mereka benar-benar apa ya, casting dari orang yang belum terkenal. Tapi kayaknya buat orang yang belum Kayak terkenal, jangan buat deh. tokoh sebesar Ganendra Kayak agak-agak jangan deh. gimana ya. Makanya Jangan. aku bilang agak susah sekali kalau menghilangkan Ganendra di sini. Kalaupun misalnya tokoh Ganendra akhirnya dihilangkan, berarti akan ada perubahan cerita yang sangat besar di sini. Jadi itu
Iya. Kenapa masih disembunyiin sama pihak Bumi Langit mengenai karakter Garendra ini nih, aktornya gitu kan? Itu bikin penasaran. Ya. Sedangkan kan filmnya juga udah selesai, Heeh. ya kan? Mungkin Bahkan saking mungkin di promo disembunyikannya kali. juga aku sempat berpikir kayaknya nggak ada karakternya. Aku sedikit berpikir seperti itu, jangan-jangan Oh, nggak ada oke. ini karakternya ini. Aduh. Tapi bisa aja mereka sangat terlalu pintar menyembunyikannya. Bahkan aku pun nggak mencium sedikit pun. Karena jujur aku udah mencium beberapa karakter yang lain di film-film Sri Asih, Gatot Kaca, bahkan Virgo and the Sparkling gitu kan. Tapi untuk Ganendra aku belum mencium sama sekali sih. Jadi ya mungkin aja, mungkin memang nggak ada, mungkin ceritanya akan lanjut ke arah mana, atau mungkin Ganendra muncul di post credit Iya, scene-nya. post credit Who scene. knows? Bisa jadi Who sih. knows gitu kan. Kalau untuk Karmin, aku setuju sama teorimu tadi, mungkin akan diceritakan ke latar belakangnya lebih penuh lagi gitu kan. Lebih penuh Lebih lagi, ya. lebih dalam lagi. Kayak benar-benar jadi villain utama, musuh utama. Karena antara Karmin dan Virgo ini memang gimana ya? Emang kayaknya duo mereka ini cocok banget buat mengisi film pertama Virgo and the Sparkling. Karena Virgo and the Sparkling Iya. ini film cewek remaja. Basically keduanya sama-sama cewek remaja gitu kan. Lalu ini mereka tentang film superhero juga, dan mereka sama-sama memiliki kekuatan support. Kekuatan. Dan juga ini film tentang musik. Keduanya sama-sama penyanyi, dan kekuatan mereka juga berbasis berhubungan dengan suara juga gitu loh, Iya. ya kan? Betul. Karmin bisa mengendalikan suara, dia kekuatannya apa sih? Gelombang suara ya. Kinesis atau apa? Iya. Lalu kalau Virgo dia bisa melihat warna suara dan mengendalikan, mengubah partikelnya menjadi panas seperti api dan listrik. Semua dari mereka ini mewakili elemen cerita yang ada gitu kan, baik itu gadis remaja, lalu cerita tentang musik, lalu juga kekuatan mereka juga berbasis dengan vokal, dengan suara gitu kan. Kalau Betul, Arya betul, yang betul. ada di musuhnya season 3 itu kan agak beda lagi ya. Agak Dia beda lagi, ya. cowok gitu kan. Lalu kekuatannya juga nggak berhubungan dengan suara gitu kan. Dia juga bukan penyanyi, jadi agak berbeda lagi. Sementara Karmin ini bisa dibilang pas banget buat mengawali universe-nya lah ya. Musuhnya ini setipe sama Virgo gitu. Iya, setuju sih. Jadi aku setuju kayaknya bakalan dapat background yang lebih komplit lagi untuk karakter Karmin ini sih. Iya, betul. Menurut kau sendiri, Karmin ini nantinya akan bertahan sebagai villain atau nantinya akan dibuat semacam, kau nonton itu nggak sih Black Panther dari Marvel? Nonton yang mana? Yang pertama? Yang film satu doang ya? Black Panther, Black Panther masih satu. Black Panther di situ kan musuhnya Killmonger ya. Iya. Dan Killmonger ini kan di akhir ceritanya juga dia benar-benar dibikin dia kalah, cuman kita dibuat sangat-sangat bersimpati dengan karakter ini, tau kan? Iya. Sampai banyak banget fans berteori untuk kemunculan Killmonger lagi, biar Killmonger muncul lagi, lalu nextnya dia jadi jagoan gitu kan? Iya. Kalau Karmin sih, Kalau apa? mungkin aja bisa jadi nanti dia akan jadi timnya Taruna ya, yang sama-sama yang sama-sama kerja sama-sama Virgo. Cuman bisa aja dia akan tetap jadi villain sih. Itu pilihannya ya dua sih. Cuman kalau dia jadi villain tuh menarik juga sih, Mi. Karena dari segi kekuatannya ya, jadi memang itu sangat bisa sometimes bisa ngalahin Virgo. Karena dia juga mempunyai apa sih? Dia kayak model hypnotize gitu kan. Dia punya gelombang suara yang bisa hypnotize gitu ke orang kan. Ada kayak scene yang kemarin Basically di kekuatan komik. villain ya? Kekuatan-kekuatan Villain yang sebenarnya yang cukup mumpuni untuk bisa melawan tim Patriot gitu atau Virgo kan. Jadi menarik banget sih kalau sebenarnya diposisikan sebagai nantinya tetap sebagai villain menurutku ya. Beda lagi mungkin dengan pengendali air. Kita bahas pengendali air setelah ini. Nanti ya. Kalau untuk Karmin bener juga sih kalau dipikir-pikir. Seperti apa ya? Seperti konsep klasik gitu kayak. Seperti konsep klasik antara jagoan dan nemesisnya. Kayak kita lihat kalau di Green Lantern itu musuhnya adalah Yellow Lantern kan, memiliki kekuatan yang sama. Jadi sementara kalau di filmnya Man of Steel, Superman ngelawan Zod sama-sama Kryptonian gitu kan. Kryptonian ya betul. Jadi The Flash kayaknya memang River Flash. Gitu kan. Jadi ya memang kayak konsep klasik gitu ya. Jadi memang kayaknya Karmin bisa jadi nemesisnya Virgo, bisa bertahan sebagai villain untuk selama-lamanya. Karena kalau juga kita lihat kalau kita baca di webtoonnya Virgo itu dia kan punya kekuatan yang memang sebenarnya banyak banget kan, bukan banyak. Maksudnya kalau Virgo ini kan api dan listrik ya, sama bisa ngelihat warna suara. Cuman kalau si Karmin ini kan dia punya gelombang suara yang wave-nya yang bisa ngancurin benda, buat menghantam musuh lah. Terus dia juga bisa ngendaliin pikiran lewat suaranya dia, kalau nggak salah kan, gelombangnya itu kan. Kompleks juga tuh.
itu juga dia bisa bertarung dengan Adi Satria yang lain tuh. Jadi sebenarnya ya nantinya apa namanya dia bisa menghipnotis Adi Satria lain jadi biar bisa jadi ke kubunya dia kan itu sih. Iya, dia juga punya Bakal kekuatan seru. apa ya? Itu dia bisa mendengar suara orang dari dia naruh tangannya di bumi gitu ya. Habis itu merasakan gelombang suaranya buat mendengar percakapan di sebelah sana. Itu menurutku sih kemampuan yang Oh, dia sama bisa kayak jadi Ganindra ya? mata-mata yang Oh, hampir sama kayak kalau Ganindra ya? iya Oh, dia iya rohnya iya bisa rohnya dibilang itu seperti ya. itu. Kalau Ganindra kan dia mengirimkan gelombang ngobrol kan. Cuman kalau Karmin ini lebih ke sepihak gitu, dia hanya bisa mendengarkan. Dia nggak bisa bicara seperti itu, dia hanya bisa mendengarkan, dia merasakan getaran-getaran suara yang ada di dalam tanah. Karena Itu yang cakep ngomong sih. kan, Ya kan? iya, karena yang ngomong kan menjejakkan kaki ke tanah kan. Jadi ini bisa ya kemampuan villain sih sebenarnya, dia bisa jadi tokoh mata-mata gitu kan. Merepotkan sekali kalau jadi villain, apalagi kalau digabungkan ke Merepotkan kekuatan sekali bener. iya iya benar benar benar. Basically memang kekuatan villain sih memang sih gitu kan, apalagi kemampuan suaranya juga destruktif banget gitu kan, Iya. sangat-sangat menghancurkan. Betul betul. Mawar Eva men yang jadi men, oh my god Iya. keren banget, aku nggak bisa bayangin nanti filmnya nanti ini Mawar Eva men yang jadi. Aku waktu pertama kali Nih, mikir ya, nih. kenapa Tapi kamu pernah lihat sneak peek-nya si Carmen bela diri nggak sih? Sneak peek film belum syuting. Gak kelihatan kayaknya ya? aku belum, iya kayaknya kayaknya belum kelihatan sih. Makanya I don't know. banyak orang-orang kayak nanya ini sebenarnya adegan fightingnya di film Virgo ini seberapa banyak nggak sih gitu? Seberapa banyak? Cuman aku tetap yakin sih bakal banyak juga sih. Maksudnya Banyak lah, mungkin maupun nggak seperti kelihatan itu kayak film maupun Gundala dulu gitu loh, ya nggak sih? ya Sneak peeknya film-film Gundala kayak gitu kan, yang fightingnya banyak segala macam. sorry. Iya, mau bagaimanapun, meskipun ini adalah Virgo and the Sparkling, ini film remaja, ini film yang berisikan kisah romantis dan segala macamnya, tapi tetap aja ini film jagoan, men. Nah Dan iya, yang ini pegang film produsernya superhero. adalah Bang Joko Anwar sendiri, gitu loh. Jadi, Betul. mastermind-nya dia, jadi aku yakin dia tahu, gitu kan. Nggak akan terlalu benar-benar, tetap akan ada kisah fightingnya. Tapi, aku yakin akan dibuat lebih masuk akal. Jadi, kalau misalnya dia itu tiba-tiba berubah jadi fighter, langsung klik, berubah jadi fighter agak gimana juga gitu kan. Yang pastinya si Riani akan struggle dulu, akan gimana dulu menurutku sih seperti itu. Tapi tetap bakalan ada Dan adegan fightingnya sih. bucinnya Dan pasti mungkin banyak lah akan ya. Iya nggak? oh iya. Memang dari dulu kan dia si Kak Virgo ini kan itu kan kisahnya di zaman komik klasik pun dia pacarnya Kapten Halilintar kan. Jadi Iya. ya perannya dia itu di komik bener. lebih ke pacarnya Kapten Halilintar. Jadi ya mungkin akan disiasati dengan pertarungan member-member yang lain mungkin nggak cuman Virgonya doang gitu loh kalau misalnya. Jadi karena kalau nyuruh Virgo mungkin bisa disiasati seperti itu. Menurutku kayak gitu sih. Oke, sekarang kita udah selesai bahas Carmen, karena ini waktunya sebentar aja kita move ke tokoh penjahat lain yang kau kira bakalan muncul di filmnya nanti. Menurutmu apa selain si Carmen?